Pemirsa yang budiman, salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah rukun yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Salat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya yang wajib dilaksanakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila salah seorang di antara menunaikan salat, maka ia sedang bermunajat atau berbisik kepada Rabb-nya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut istilah, salat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memerintahkan umatnya untuk salat 5 waktu yang merupakan ibadah ritual umat muslim. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Pemirsa, tahukah kalian selain salat wajib juga ada salat sunnah yang tidak wajib untuk dilaksanakan? Tetapi apabila kita melaksanakan, Allah akan memberikan pahala yang melimpah, bahkan mengabulkan permintaan kita. Ya, sholat tahajud. Dan di episode kali ini, Mas Sato Islam akan mengupas tata cara sholat tahajud 2 rakaat khususnya untuk perempuan, lengkap dengan doanya. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai sholat tahajud, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar informasi berfaedah yang kami update melalui channel ini dapat terus Anda ikuti dan menjadi sumber ilmu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, salat tahajud adalah salat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Salat ini bukanlah bagian dari salat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Pada mulanya salat tahajud diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bangunlah pada malam hari untuk sholat, kecuali sedikit daripadanya." Quran Surat Al-Muzammil ayat 2. Namun setelah ayat 20 dalam surat ini, Allah meringankannya sebagai sunnah. Dalam karyanya yang terkenal, Fiqh As-Sunnah, Sayyid Sabiq Syekh menguraikan tentang sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagaimana ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Surat Al-Isra 79. Perintah ini secara khusus ditujukan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga mengacu pada semua umat muslim, karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna dan paduan bagi mereka dalam segala hal. Selain itu, melakukan sholat tahajud teratur memenuhi syarat sebagai salah satu dari orang-orang benar dan seorang yang mendapatkan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memuji mereka yang melakukan sholat malam. Sehingga Allah berfirman, "Dan orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." Quran Surat Al-Furqan 64. Selain ayat-ayat Al-Quran, hadis juga menjelaskan keutamaan sholat tahajud. Perintah Allah turun dari langit dunia di waktu tinggal sepertiga akhir dari waktu malam, lalu berseru, "Adakah orang-orang yang memohon atau berdoa? Pasti akan kukabulkan.
Adakah orang-orang yang meminta, pasti akan kuberi. Dan adakah orang yang mengharap atau memohon ampunan, pasti akan kuampuni baginya, sampai tiba waktu subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud ditandai saat umat muslim terjaga di waktu tidur malam. Namun tidak banyak yang tahu ada berapa kategori sepertiga malam yang dituliskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sholat tahajud dapat dikerjakan pada waktu sepertiga malam pertama. Waktu itu terjadi pada rentan setelah sholat Isya hingga pukul 22. Tetapi untuk mengerjakannya harus diawali dengan tidur terlebih dahulu sejenak. Sepertiga malam kedua menjadi waktu utama menjalankan sholat tahajud. Waktu sepertiga malam terjadi pada pukul 22 hingga pukul 1 dini hari. Waktu sholat tahajud ini memang sulit diterapkan, sebab kebanyakan orang tidak dapat bangun di waktu-waktu tersebut. Konon, waktu ini dipercaya memiliki fadilah dan keistimewaan besar yang akan didapatkan. Menjalankan sholat sunnah pada sepertiga malam terakhir merupakan waktu paling utama. Jika direntangkan waktu sepertiga malam terakhir itu antara pukul 1 dini hari hingga sebelum memasuki waktu subuh. Sholat tahajud memiliki manfaat dan keutamaan yang luar biasa. Bahkan, sholat tahajud dianggap sebagai ibadah sholat sunnah yang paling istimewa. Telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sholat tahajud dapat membuat orang yang mengamalkannya diangkat ke tempat yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Zariyat dengan jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Az-Zariyat 15-18. Berbagai keutamaan bisa Anda dapatkan dari melaksanakan sholat tahajud dengan rutin. Manfaat sholat tahajud yang pertama adalah bisa menjadi amalan yang akan membantu Anda di akhirat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Manfaat sholat tahajud berikutnya adalah menjaga kesehatan rohani. Jika Anda selalu rutin mengerjakan amalan ibadah yang paling utama di malam hari ini, tentu saja akan ada keistimewaan yang bisa Anda raih,
salah satunya kesehatan rohani yang selalu dijaga. Hal tersebut sudah jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa orang yang selalu sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat yang rendah hati dan ramah, dan refleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." Quran Surat Al-Furqan 63-64. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan tentang manfaat sholat tahajud yang mengagumkan untuk umat manusia apabila menjalankan dengan tekun dan penuh keikhlasan. Manfaat itu adalah menjadikan sebuah jembatan untuk masuk ke surga. Berikut bunyi hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim terkait dengan keistimewaan sholat tahajud. "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sholat tahajud juga merupakan ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa, menolak penyakit, serta mencegah dari dosa. Nah, dengan menjalankan sholat tahajud, maka Anda bisa mendapatkan manfaat sholat tahajud yang mengagumkan ini. Dosa-dosa kecil yang pernah Anda perbuat menjadi berguguran. Manfaat sholat tahajud selanjutnya adalah akan dikabulkannya doa-doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bila seseorang yang melaksanakannya di waktu utamanya, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya." Hadis riwayat Bukhari. Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Tentunya orang-orang soleh tersebut mengetahui bagaimana tata cara sholat tahajud dan manfaat sholat tahajud yang menakjubkan bagi diri mereka. Maka bila Anda juga melaksanakan ibadah ini secara rutin, maka Anda juga termasuk orang-orang yang soleh. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang soleh sebelummu. Mendekatkanlah diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Manfaat sholat tahajud lainnya juga bisa menolak penyakit. Orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah ini akan dijaga kesehatannya
dan dijauhkan dari penyakit daripadanya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khusus untuk perempuan, sholat tahajud memiliki keistimewaan tersendiri, di mana perempuan yang melaksanakan sholat tahajud dengan khusyuk dan rutin, maka ia akan terlihat lebih menawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan atau cantik di siang harinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Memiliki wajah yang cantik dan bercahaya. Hasan Al-Bahri radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Mengapa orang yang bersujud di waktu malam memiliki muka yang bagus?" Hasan Basri menjawab, "Karena mereka menyendiri bersama Tuhannya pada malam hari. Kemudian Ar-Rahman memberikan kepada mereka sebagian dari cahayanya." Al-Makrisi, Mukhtasar Qiyamalai. Yazid Ar-Rikasi berkata, "Salat malam akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak, dan cahaya itu akan berjalan di depan dan di belakangnya. Sedangkan puasa seorang hamba akan menjauhkan diri dari panasnya api neraka." As-Sanatu wa Tahajud. Mendapat kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembawa Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari." Tata cara sholat tahajud yang benar harus dilaksanakan sesuai dengan sunnah. Tata cara sholat tahajud sesuai sunnah sebenarnya mirip dengan sholat pada umumnya. Perbedaan mendasar terdapat pada niat, waktu, dan jumlah rakaat yang dijalankannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده
ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayamus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqu wa jannatul haqqu wa naru haqqu wa nabiyuna haqqu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqqu wallahum laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu wa firli wa qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minna anta muqaddamu wa anta mukharu la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah.